Shalom. Wah, senang ya hari ini kita boleh beribadah ya Kak Fania. Iya Kak Ruth. Kita hari ini beribadah bersama-sama memperingati hari Jumat Agung. Nah, sekarang kita mau awali ibadah kita pada hari ini dalam doa. Yuk mari kita berdoa. Semua tirukan Kak Ruth berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita patut bersyukur karena apa Kak Ruth? Karena hari ini kita sama-sama memperingati hari Jumat Agung yang adalah hari di mana Tuhan Yesus memberikan dirinya disalibkan untuk kita manusia yang berdosa. Wah, begitu besar cintanya Tuhan buat kita ya Kak Fania ya. Nah, karena begitu besar cinta kasih Allah untuk anak-anaknya, kita mau menyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, Yesus disalibkan, dilanjutkan tanda paku. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdiri. Ya berdiri ya, semuanya berdiri. Jangan lupa ikutin gerakannya ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita, siapkan telinga kita. Kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau pujikan Karena kasih-Nya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam
Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar tentang apa sih Jumat Agung itu. Kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, kalau sudah siap, apakah kalian juga siap Alkitab? Nah, siapa yang sudah bawa Alkitab? Kalau yang belum, boleh diambil dulu videonya, di pause dulu sebentar, lalu cari Alkitabnya ya, karena nanti kita akan baca Alkitab bersama-sama. Nah, sekarang kalau yang sudah siap, silakan angkat tangannya tinggi-tinggi. Iya, yang lebih siap lagi angkat tangan kirinya. Oke, semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tangkupkan kedua tangan kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama mengikuti kebaktian Jumat Agung. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau mengerti apa arti penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa dimanapun kami berada, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang punya adik bayi? Kalau bayi itu berarti usianya 0 tahun sampai 1 atau 2 tahun. Ada yang punya adik bayi? Nah, atau mungkin kalian sekarang masih ada yang bayi ya. Nah, kalau punya adik bayi, menyenangkan atau menjengkelkan? Wah, pasti menyenangkan ya. Karena adik bayi itu lucu. Kalau kita godain, dia tersenyum, dia tertawa. Wah, lucu sekali. Wajahnya menggemaskan, masih imut-imut. Setuju adik-adik? Kok ada yang tidak setuju ya? Oh, di sana katanya adik bayi menjengkelkan. Betul? Menjengkelkan? Kenapa sih kok adik bayi menjengkelkan? Oh iya betul, adik bayi suka menangis ya. Kalau lapar dia menangis, makanannya belum datang menangis lebih keras lagi ya. Lalu kalau mau tidur sudah ngantuk tapi mama belum gendong, adik bayi juga menangis. Kalau dia tidak suka dengan makanan yang diberikan, dia menangis juga. Kalau badannya agak demam, kalau tenggorokannya agak sakit, adik bayi juga menangis. Aduh, aku tidak bisa belajar gitu ya adik-adik. Telinga saya jadi panas, telinga saya jadi tidak nyaman karena mendengarkan suara tangisan adik bayi. Belum lagi kalau kemudian adik bayi minta sesuatu lalu merebut apa yang kita miliki. Wah, kita makin kesel ya. Tapi adik-adik ingat gak? Dulu waktu kalian masih bayi, kira-kira sikap kalian begitu juga tidak? Nah, kira-kira papa mama kerepotan gak dengan sikap kalian pada saat kalian masih bayi? Nah, adik-adik sekalian, di sini kita mau menyadari ya, bahwa siapapun kita, Burinta juga termasuk dulu waktu bayi, wah merepotkan, menjengkelkan sekali. Kalian ingat-ingat waktu kalian umur 4 tahun, 5 tahun ya, kalau kalian punya mainan. Lalu teman kalian mau pinjam mainan kalian, diberikan atau tidak? Nah, kalau ada yang mengambil buku bacaan kalian memberikan dengan senang hati atau kalian akan berusaha menariknya lagi? Tidak, ini punyaku ya. Lalu kalian saling berebut. Kalau bermain, lalu kalian kalah. Kalian menerima dengan senang hati, nggak apa-apa saya kalah. Atau kalian akan marah, saya tidak boleh kalah, pokoknya saya harus menang. Begitu? Nah sama ya, semua anak di dunia seperti itu, tidak mau kalah. Kenapa ya anak-anak bisa bersikap seperti itu? Padahal kalian tidak diajarin kan untuk berebut mainan, untuk memukul temannya, untuk menangis sekencang-kencangnya. Kalian gak diajarin begitu kan? Tapi kita, anak-anak itu suka melakukan yang seperti itu. Kenapa? Yuk kita cari jawabannya di Alkitab ya. Tadi semua sudah bawa Alkitabnya. Kita buka Roma 3 ayat 23. Kita lihat ya. Roma pasal 3 ayat 23. Yang sudah ketemu? Mari baca bersama-sama dengan Burinta. Kalau adik-adik yang masih kesulitan buka Alkitabnya, minta tolong papa, mama, atau kakak ya untuk membuka Alkitab Roma 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yuk sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Ini loh adik-adik ternyata penyebabnya ya, karena dosa. Karena semua orang berdosa, maka semua orang kehilangan kemuliaan Allah. Berarti tidak ada yang baik dalam hidupnya. Semua orang ketika ada di dalam perut si ibu, ya, perut mama kita, lalu lahir di dunia, semua orang berdosa. Maka meskipun masih bayi, meskipun masih kecil, meskipun belum tahu banyak hal, tapi sudah bisa melakukan yang nakal, melakukan yang buruk, yang tidak baik, sudah bisa rewel, sudah bisa bertengkar, sudah bisa berebut. Karena apa? Dosa. Nah, karena semua orang berbuat dosa, semua orang mendapat hukuman. Upah dosa ialah, siapa yang tahu? Upah dosa ialah maut. Apa itu maut? Maut itu kematian untuk selama-lamanya, adanya di dalam neraka. Dengan perapian yang menyala-nyala, sakit. Tidak ada yang enak di dalam neraka. Karena semua orang berbuat dosa, semua orang menerima upah dosa, yaitu maut. Maka semua orang ketakutan adik-adik. Semua orang yang sudah tahu hal ini menjadi takut. Aduh, aku nanti kalau mati nggak mau masuk neraka. Aku tidak mau masuk ke dalam alam maut. Maka orang-orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Bagaimana caranya? Oh, ada orang-orang yang berusaha untuk berbuat baik. Kalau aku baik, maka aku akan selamat. Itu kata banyak orang ya. Lalu mereka berusaha untuk berbuat baik dan berbuat baik. Bu Rinta mau tanya, kalian bisa nggak selalu berbuat baik? Coba kita ingat-ingat ya. Mungkin kita pernah menolong teman kita. Ada yang temannya tidak membawa makanan, lalu kita bagi, ini aku bawa 2 roti. Saya bagi ya, aku 1, kamu 1. Atau kita bawa uang jajan lebih, aku bawa uang jajan, aku traktir kamu ya, kita jajan di kantin, nanti aku yang bayarin. Oh, kita berbuat baik ya adik-adik. Tapi itu 1 kali. Setelah kita berbuat baik 1 kali, lalu apa yang kita lakukan? Ada yang ketika pulang ke rumah, lalu mama tanya, kamu besok ulangan apa? Gak ada. Oh, padahal besok ada ulangan. Lalu kita bohong sama mama. Kenapa bohong? Supaya bisa main sepuas-puasnya. Kalau mama tahu ada ulangan, pasti aku disuruh belajar. Nah, jadi tadi di sekolah berbuat baik, tapi di rumah berbohong. Berbohong itu baik enggak? Enggak ya. Jadi 1 kali berbuat baik, tapi kemudian juga 1 kali berbuat salah. Lalu mama tanya lagi, betul kamu tidak ada ulangan? Coba ya mama tanya ibu guru. Nah, lalu ketika mama telepon ibu guru, Bu, besok anak saya ada ulangan enggak? Ibu guru bilang, ada, besok ulangan matematika. Wah, mama marah ya, kenapa kamu berbohong? Dan kita membantah, kan aku mau main mah, aku nggak suka belajar. Mama sih suruh-suruh aku terus belajar, aku nggak mau belajar, aku mau bermain. Sudah berapa berbuat nakalnya? 2, tadi berbohong, yang kedua membantah orang tua. Jadi gampang nggak ya berbuat baik? Ternyata susah adik-adik, kita tidak mampu untuk selalu berbuat baik. Jadi bisa nggak kita menyelamatkan diri sendiri dari maut? Tidak bisa, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari maut. Dan Tuhan Allah di surga melihat manusia di bawah. Oh, kasihan ya, anakku berusaha berbuat baik, tapi ternyata tidak bisa. Oh, kasihan ya, anakku ini sedang ketakutan karena nanti kalau mati masuknya ke alam maut. Tuhan Allah lalu berpikir, bagaimana menyelamatkan umat manusia. Maka Allah Bapa di surga turun ke dalam dunia, berubah menjadi manusia sama seperti kita. Seperti Bu Rinta, seperti Papa Mama, seperti kakak-kakak di sekolah minggu, seperti adik-adik juga. Tuhan Allah memakai tubuh seperti manusia. Kalau dicubit bisa terasa sakit. Kalau dihina juga bisa sedih. Ya,
Tuhan Allah lalu turun ke dalam dunia harus jalan kaki. Nah, harus melakukan kegiatan sehari-hari, bekerja keras supaya mendapat nafkah. Tapi apa ya tujuan Allah datang ke dalam dunia? Tuhan Allah mau menyelamatkan kita. Apa yang Tuhan Allah lakukan? Tuhan Allah jadi manusia yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Kalian sudah tahu kan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus? Ya, Tuhan Yesus yang mengajar, Tuhan Yesus yang menyembuhkan penyakit, Tuhan Yesus yang mengusir setan, Tuhan Yesus yang meredakan angin ribut, ya, Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, dan banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan. Lalu masih ada loh yang Tuhan Yesus lakukan. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan Yesus rela ditangkap. Tangannya diborgol, diikat dengan tali, lalu dibawa ke pengadilan. Di situ Tuhan dibilang, kamu salah. Engkau adalah penghujat Allah. Engkau suka berkata-kata yang buruk tentang Tuhan Allah. Engkau ini menolak Tuhan Allah. Tuhan Yesus dituduh begitu adik-adik. Lalu Tuhan Yesus dihukum apa? Dicambuk, disiksa berkali-kali. Berpuluh-puluh kali cambukan itu diberikan kepada tubuh Tuhan Yesus. Lalu bajunya dibuka, tubuhnya penuh dengan darah. Dan Tuhan Yesus diberi mahkota, tapi bukan mahkota dari emas, melainkan mahkota dari duri. Dan puncaknya Tuhan Yesus disalib. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah bicara demikian, Tuhan Yesus mati. Kok Tuhan Yesus mati ya? Apakah dia kalah? Ternyata tidak. Tuhan Yesus mati itu justru dia turun ke dalam alam maut. Dia mengalahkan maut supaya apa? Kita bisa selamat. Tuhan Yesus mengalahkan maut untuk menggantikan kita. Upah dosa apa tadi adik-adik? Ada yang ingat? Iya betul, upah dosa ialah maut. Harusnya kita ini loh, adik-adik, papa mama, kakak-kakak, dan Bu Rinta ini yang harusnya masuk ke alam maut. Tapi tidak ada yang bisa. Kalau kita ke situ pasti kalah dan mati. Maka Tuhan Yesus menggantikan kita semua. Dia yang masuk ke alam maut, dia mengalahkan maut supaya kita yang percaya kepadanya bisa diselamatkan. Jadi nanti kalau kita mati, masuknya masuk mana adik-adik? Iya pinter, masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita semua. Yesus yang disalibkan itu mati menggantikan kita dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita semua. Lalu kenapa ya Tuhan Yesus kok mau menyelamatkan kita? Mati kan tidak enak ya. Tapi kok Tuhan Yesus mau loh mati untuk kita? Ya, satu lagi kita baca Alkitab. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayo dibuka semuanya ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang sudah bisa baca, dibuka Alkitabnya. Yang belum bisa baca, dengarkan ya. Kakak-kakak ini akan membaca buat kita semua. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah ketemu? Nah, kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa itu berarti tidak masuk ke alam maut, ya, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, maka Tuhan Yesus mau turun ke dalam dunia, mati disalibkan, menyelamatkan kita semua. Apakah adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita? Siapa yang percaya? Ayo angkat tangan. Ya, papa mama yang di sebelahnya, apakah percaya juga Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Puji Tuhan ya, karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita, maka kita semuanya bebas dari alam maut, kita beroleh kemenangan, kita semuanya bisa
masuk ke surga. Nah, hari ini kita memperingati Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mati buat kita semua. Dan Tuhan Yesus mati demi cintanya untuk kita. Oleh karena itu, adik-adik harus terus percaya ya, setia mengikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Dan jangan berbuat nakal lagi. Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita harus melakukan yang baik seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah, nanti setelah Tuhan Yesus mati, apa yang akan terjadi? Nanti tunggu dulu ya, hari Minggu kita akan beribadah dan kalian akan mendengarkan lanjutan dari cerita ini. Sekarang kita lipat tangan lagi, kita mau berdoa, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau menyelamatkan kami semua. Meskipun Engkau harus menderita, meskipun Engkau harus mati di salib, tapi Engkau rela menjalani semuanya itu supaya kami bisa diselamatkan. Kami tidak perlu masuk ke alam maut, kami tidak perlu mengalami penderitaan. Tapi kami dibebaskan dari semuanya itu, kami beroleh keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mau menolong kami yang berdosa ini sehingga kami bisa selamat. Tuhan Yesus tolong kami untuk tetap setia mengikut Tuhan dan kami boleh belajar melakukan hal-hal yang baik sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kami. Terima kasih untuk kakak-kakak sekolah minggu yang setia membimbing kami dari minggu ke minggu untuk belajar firman Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih juga untuk papa mama yang sudah mengantar kami ke sekolah minggu, yang mendoakan kami, yang juga menolong kami belajar firman Tuhan di rumah. Engkau berkati papa mama, supaya mereka juga setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya, dan papa mama bisa terus membimbing kami untuk mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan Karena Salibmu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Betul adik-adik, karena salibnya kita hidup, karena salibnya kita menang. Mari saat ini kita memiliki hati yang bersyukur dan terus pegang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari sekarang kita mau angkat suara kita mau angkat hati kita mau sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
Nah adik-adik, selesai sudah ibadah Jumat Agung kita hari ini. Sekarang Kak Fania ajak adik-adik berdoa. Yuk lipat tangan, tutup mata, tirukan Kak Fania berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk cintamu untuk cintamu buat kami buat kami manusia berdosa. manusia berdosa. Terima kasih Terima kasih Engkau sudah Engkau sudah berkorban berkorban di kayu salib di kayu salib untuk kami semua. untuk kami semua. Ajarkan kami Tuhan Ajarkan kami Tuhan untuk terus untuk terus setia setia dan mengasihi-Mu dan mengasihi-Mu sepanjang hidup kami. sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami sudah. sudah berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik ada info penting nih. Besok Minggu tanggal 31 Maret jam berapa Kak Fania? Jam 5 sore Di mana? di gedung gereja. Kita mau sama-sama merayakan Paskah. Paskah. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tunggu kehadiran adik-adik semua ya. Oke, sampai Sampai jumpa. jumpa. Tuhan Yesus Yesus memberkati.